aktivitas yang memunculkan permasalahan. Akhirnya dia berbohong melakukan aktivitas itu. Nah, serta dia juga menghindari tanggung jawab terhadap aktivitas yang dia lakukan. Seperti akhirnya dia berbohonglah melakukan tindakan itu. Nah, penelitian ini menurut Jerry tadi adalah ini biasanya dilakukan oleh anak-anak kita yang sudah mulai memahami satu aktivitas atau perasaan timbal balik dari aktivitas itu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, ini adalah video part kedua dari perilaku negatif anak yang harus kita atasi sesegera mungkin atau kita perbaiki sesegera mungkin. Kalau yang belum nonton video part satunya silahkan ditonton dulu karena ini benar-benar lanjutan dari video part satunya. Nah, sebelumnya kita sudah memahami ada 4 perilaku yang anak-anak kita yang harus kita atasi atau anak-anak harus mengontrol secepat mungkin atau sedini mungkin. Yang pertama adalah tadi suka marah-marah, yang kedua adalah memotong pembicaraan orang lain, yang ketiga adalah anak cuek saat kita instruksi, yang keempat adalah mengambil barang milik orang lain atau mengambil barang orang lain. Nah, itu 4 adalah anak suka berbohong. Nah, menurut dari beberapa penelitian, menurut penelitian dari Jerry Wyckoff, kalau saya salah nanti saya tulis itunya. Nah, anak itu berbohong dikarenakan dia ingin terlihat keren, menghindari satu aktivitas yang beresiko atau menghindari satu aktivitas yang memunculkan permasalahan. Akhirnya dia berbohong melakukan aktivitas itu. Nah, serta dia juga menghindari tanggung jawab terhadap aktivitas yang dia lakukan. Seperti akhirnya dia berbohonglah melakukan tindakan itu. Nah, penelitian ini menurut Jerry tadi adalah ini biasanya dilakukan oleh anak-anak kita yang sudah mulai memahami satu aktivitas atau perasaan timbal balik dari aktivitas itu. Oke. Nah, cara mengatasinya adalah kita tidak boleh, nah ini yang paling penting juga, kita tidak boleh menghakimi anak kita di depan orang banyak. Jadi pada saat dia berbohong pada saat itu, kita sebagai orang dewasa tenang dulu, sabar dulu, jangan dihakimi pada saat itu juga, tapi biarkan saja. Nanti setelah kita sudah berdua, edukasi mereka, tanya kepada mereka, ini benar. Nah, pada saat kita mengedukasi itu kita harus memiliki fakta dan bukti yang kuat untuk benar-benar menyatakan bahwa dia berbohong. Jadi jangan sampai kita juga melakukan itu kita tidak tahu dasarnya gitu. Jadi kita tidak boleh menghakiminya di depan orang banyak, tapi kita mengobrol dan berdiskusi bersamanya berdua. Kita tanya baik-baik, ini kenapa, ini bagaimana, seperti itu. Jadi lakukan dengan santai dan tidak boleh marah-marah seperti itu. Perilaku negatif yang ke-6 adalah anak berperilaku tidak sopan terhadap orang dewasa. Nah, biasanya ini pada saat ini berbeda dengan menyela pembicaraan tadi. Nah, berperilaku tidak sopan ini terhadap orang dewasa, misalnya ada orang dewasa lagi berbicara terhadap dia langsung membuang muka, atau dia mengejek, atau dia melakukan tindakan yang sebenarnya itu tidak boleh dilakukan, misalnya menarik-narik atau apa seperti itu. Nah, cara mengatasi perilaku seperti ini adalah yang paling penting adalah selalu mengedukasi mereka dan ajak bicara mereka pelan-pelan. Itu tidak boleh, itu tidak baik seperti itu. Jadi jangan kita membiarkan perilaku itu terjadi terhadap anak-anak kita. Jadi selalu edukasi bahwa itu tidak baik, itu tidak boleh, dan jangan
melakukan tindakan itu. Coba dilihat, coba ini. Jadi pada saat itu, misalnya dia melakukan tindakan itu, kita langsung merespon terhadap anak kita. Jadi jangan dibiarkan saat itu. Jadi tapi kita responnya jangan berlebihan, jangan memarahinya, atau jangan melakukan tindakan negatif. Tarik tangannya pelan-pelan, coba salam dulu, atau tos dulu, atau salim dulu, atau duduk dulu seperti itu. Jadi kita berikan anak kita sugesti bahwa ini lakukan dengan positif seperti itu. Nah, adalah meminta sesuatu dengan cara tantrum. Nah, ini biasanya lanjutan dari yang perilaku pertama tadi, suka marah-marah. Nah, meminta sesuatu dengan cara tantrum ini juga harus kita hindari sesegera mungkin. Jadi, meminta sesuatu dengan cara tantrum ini adalah pola satu aktivitas yang berkelanjutan. Biasanya mereka mendapatkan sesuatu dengan cara tantrum, besok mereka ulang lagi dengan cara itu, karena mereka berpikir bahwa oh, saya dapat ini dengan cara tantrum, akhirnya saya mau lagi gitu, nangis. Jadi kayak mau minta belanja sesuatu, nangis dulu, teriak dulu, padahal belum bilang gitu. Nah, ini tidak boleh dibiarkan. Jadi kita tidak boleh memberikan sesuatu pada saat emosional anak itu bergejolak atau tidak stabil. Jadi kita harus memberikan sesuatu pada saat anak mulai tenang. Jadi jangan pernah menuruti apa yang dia mau pada saat mereka marah-marah atau tantrum berguling-guling. Nah, ini kelanjutannya seperti ini. Nanti mereka mau sesuatu marah-marah lagi. Mereka sesuatu marah-marah lagi. Seperti itu. Nah, perilaku yang terakhir adalah berbicara kotor. Nah, ini biasanya didapatkan oleh anak-anak kita, bisa dari TV, bisa dari permainan game, atau bisa dari gadget yang mereka tonton. Perkataan-perkataan kotor ini biasanya perkataan-perkataan orang dewasa yang mereka dengar, setelah itu mereka tertarik untuk mengungkapkan kata-kata itu, karena mereka pikir, oh, orang dewasa melakukan kata-kata itu. Nah, saat itu terjadi, kita harus selalu mengedukasi mereka bahwa itu tidak baik, itu tidak boleh dilakukan. Tegas dalam mengatakan itu. Nah, terus juga pada saat misalnya mereka berbicara kotor, kita harus memberikan mereka konsekuensi apa yang mereka lakukan. Misalnya dia lagi berkata kotor dalam tugas atau marah-marah, mereka tidak akan diberikan mainan atau tidak akan boleh melakukan aktivitas yang mereka inginkan. Seperti itu. Jadi kita memang harus mengatasi perkataan kotor ini dengan cara yang pelan-pelan. Dan kita juga harus menghindari stimulus lingkungan yang mengakibatkan mereka muncul kata-kata itu. Nah, mungkin ini saja video tentang perilaku negatif anak yang harus kita hindari. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan perbuatan. Bukan maksud saya untuk menggurui atau mengajari, tapi saya hanya ingin berbagi apa yang saya miliki dan apa yang harus kita hindari terhadap perilaku anak kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada diskusi, ada pertanyaan, boleh ditaruh di kolom komentar. Bye-bye.